Kan pagi hari ini udah semua pada mandi kan? Udah ngopi kah? Udah gosok gigi belum? Udah pada gosok gigi belum? Oke ya. Jadi pada 1 minggu ini ya teman-teman, kita akan masuk ke materi seperti ini ya teman-teman. Saya akan bagikan apa yang kami sampaikan ya teman-teman. Ini pure dari pengalaman pribadi dan pembelajaran kami selama ini. Jadi ambil yang menurut teman-teman bagus dan bisa teman-teman terapkan. Ya, bersyukur apa yang kami sampaikan ya teman-teman. Nanti kami berharap dalam waktu sudah bisa melakukan karena ini kelasnya BP ya, kelasnya BE. Jadi teman-teman bisa melakukan prospek itu dengan benar ya teman-teman. Nah, sebelum memulai ya teman-teman, saya mau minta tolong Ahong untuk bacakan satu quote ya teman-teman, karena quote ini hubungannya dengan materi-materi, balik lagi dengan oke teman-teman. Ya, bagi teman-teman, ini course salah satu course yang kami suka ya, dan juga course ini pernah dibawakan oleh salah satu tokoh dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Beliau pernah mengatakan bahwa your beliefs become your thought become your words become your actions become your habits become your character, and your character become your destiny. Silakan. Thank you Hong. Oke. Saya balik ya materi saya. Maka itu teman-teman, saya pada pagi hari ini kita ya mau sharing mengenai seperti yang tadi ya teman-teman, your action become your habit become your character ya teman-teman. Nah, kenapa teman-teman action itu penting banget ya? Coba ya teman-teman, ada kepikiran nggak teman-teman setiap pagi ya kita pagi hari ini selalu berkumpul di DT pagi hari ini, itu kan adalah action kita yang berulang-ulang ya teman-teman. Action kita tuh yang berulang-ulang tujuannya membuat apa teman-teman? Supaya kita tuh terbentuk habit. Ya, coba kalau kita hari-hari biasa deh teman-teman, bangun pagi ya, bangun pagi. Siapa di sini yang bangun paginya udah nggak pakai waker? Yo, tunjuk tangan, ke tangan. Siapa yang udah nggak pakai waker udah langsung bangun tuh teman-teman? Ya, saya tuh Nova langsung ya. Nah itu sebenarnya gimana teman-teman? Mungkin pada awal-awalnya teman-teman kan bangunnya pakai waker, tapi udah lama-lama teman-teman bangunnya itu udah kayak jam tubuhnya sendiri teman-teman. Jam tubuh ya, maksudnya langsung aja misalnya jam 6 kebangun, jam 5 mungkin yang pada sholat udah kebangun dulu, jadi nggak usah pakai waker lagi gitu loh. Nah awal-awal pakai waker tapi lama-lama udah. Nah, jadi itu sebenarnya gimana teman-teman? Dari action yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi habit. Nah kalau udah jadi habit ya udah jadi karakter teman-teman biasanya, karena yang udah kayak mendarah daging orang ngomong ya. Jadi ya udah kebiasaan dah, udah bangun pagi nggak bisa bangun siang kan. Ada orang yang ngomong kayak gitu kan. Nah coba kalau kita ngomong, tadi Ciwanda juga ada ngomong tuh gosok gigi gitu ya, gosok gigi. Nah gosok gigi apakah teman-teman di sini udah lakukan semua nih? Yang datang meeting 2 hari ini udah gosok gigi semua belum ya teman-teman? Atau langsung bangun langsung ikut titik? Ya udah ya, udah mandi ya teman-teman, udah mandi, udah gosok gigi ya teman-teman. Udah dong, kalau nggak baunya sampai sini loh ya. Nah jadi sama aja teman-teman, kita gosok gigi itu kan sebenarnya orang udah biasa ya kalau pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur teman-teman, udah ada kebiasaan deh, dari kecil kita diajarkan dan kita mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Ada lagi yang lebih ini ya, habis makan langsung gosok gigi, ada ya kayak gitu. Ini kebiasaan. Nah, tapi saya bukan yang menganut kebiasaan habis makan gosok gigi ya teman-teman.
saya 2 kali. Nah, tapi ada orang yang begitu gitu loh. Nah, jadi itu udah jadi habit-nya gitu. Nah, kalau udah jadi habit-nya, kalau dia habis makan nggak sikat gigi itu rasanya nggak enak, ada yang aneh gitu, ada yang kurang gitu. Nah, yuk, nah dari sini kita coba masuk ya teman-teman dengan aktivitas kita di Allianz ya, aktivitas kita di bisnis ini. Coba ya teman-teman sebutkan di sini. Action apa teman-teman yang teman-teman lakukan, ya itu akan menjadi habit teman-teman dan akan menjadi karakter teman-teman. Tujuannya buat kemajuan bisnis ini teman-teman. Yuk coba dicek. Coba dicek teman-teman. Ayo apa? Nah, ayo chatnya apa nih? Saya janji temu. Apalagi teman-teman? Ayo, apalagi? Ayo, apalagi teman-teman? Kalau yang nggak bisa jawab berarti nggak ada aktivitas selama ini. Nggak tahu mau ngapain nggak tahu mau ngapain tugasnya sebagai BE atau BP ya teman-teman. Ada? Oke. Ya, buat janji temu, koronal, prospek, rekrut, ya JL. Prospek rekrut, ya benar teman-teman, ya itu kan yang memang harus kita lakukan ya. Nah, kalau Richard bilang JS, tadi saya udah juga bahas ya DT, JS, terus yang paling penting ya prospek ya teman-teman, janji temu, terus apa namanya presentasi ya. Nah itu yang semuanya yang memang harus kita lakukan teman-teman. Nah, teman-teman bayangin ya, tadi yang saya udah jelaskan di kehidupan kita sehari-hari, yang kita lakukan terus teman-teman setiap hari itu, percaya nggak percaya deh teman-teman, kalau teman-teman lakukan itu dengan konsisten ya teman-teman, contoh ya, saya dulu ya, saya ngomongnya saya, karena dulu Ahong belum join. Saya dulu pada saat mulai sebagai agent, itu kan dikasih tahu, sehari mesti 2. Presentasi loh teman-teman, presentasi itu sehari mesti 2. Kalau kamu mau dapat presentasi 2 setiap hari, kamu harus harus bikin janji temunya 10. Saya diajarin dulu begitu, teman-teman. Ya udah dilakukan, teman-teman. Jadi setiap hari pagi-pagi ya duduk, ya. Dulu kan nggak ada begini ya, teman-teman, kita kumpul pagi-pagi. Jadi duduk ya telepon, itu 10 orang. Dapatnya berapa mungkin hari ini nggak dapat. Tapi mungkin besoknya saya bisa dapat berapa gitu. Cuma yang saya pegang adalah saya melakukan action bikin janji temu itu, teman-teman. Nah, dari situ, teman-teman, ini kita ngomongin soal janji temu ya, teman-teman. Yang kita, bagian kita ya, kalau kita dapat untuk kata presentasinya sebenarnya kan dari probability ya, semakin banyak kita melakukan ya akan semakin dapat, kan. Nah, 10. Nah, itu teman-teman kalau nggak dilakukan itu rasanya ada something missing yang hari itu ya. Sama misalnya saya komit misalnya di satu hari itu presentasi 2 orang ya. Nah kalau misalnya hari ini belum ketemu orang itu rasanya udah rasa gimana gitu loh, rasa nggak enak gitu loh. Karena yang dari action yang saya lakukan berulang-ulang akan jadi habit kan, udah dilakukan setiap hari, lama-lama itu jadi karakter. Jadi begitu udah nggak prospek, begitu udah nggak ketemu orang, itu rasanya nggak enak banget teman-teman perasaannya. Pasti ada perasaan, waduh kalau kayak gini gimana aku mau dapat omset, ngomongnya ya, gimana mau dapat ALP, terus kalau nggak dapat ALP gimana nanti ujung-ujungnya kan kita ke income teman-teman, income kita kan nggak bertumbuh, nggak berkembang, terus bisnis kita gimana? Nah seperti itu teman-teman. Kalau yang sudah menjadi perasaan teman-teman seperti itu berarti teman-teman sudah melakukan dengan benar. Tapi kalau misalnya teman-teman hari ini nggak ada janji temu lah, nggak ngelakuin janji temu lah, terus ada nggak ketemu orang seminggu nggak ada, terus berasa nggak apa-apa gitu ya. Nah hati-hati deh teman-teman. Berarti teman-teman harus cek lagi, benar nggak teman-teman mau di sini. Kalau teman-teman udah berasa hal itu biasa aja, ya, berarti teman-teman perlu cek diri teman-teman lagi. Benar nggak di sini mau benar-benar melakukan bisnis di sini apa enggak? Kalau enggak, mendingan ya konsul sama leader. Tapi kalau memang benar-benar nggak ini, leader ngelakuin, maksudnya ya nggak di sini karena teman-teman akan jadi buang waktu, gitu, ya. Buang waktu. Nah, makanya teman-teman
kenapa ya di grupnya Koricat ya, AS, itu kan kita tuh banyak banget ya diarahkan teman-teman DB, JS ya, kita tiap pagi. Itu tujuannya buat apa teman-teman? Supaya training ya, terus acara itu kan banyak ya teman-teman. Supaya apa? Membentuk karakternya kita teman-teman. Ya, dari action yang ikutin teman-teman, ikutin terus lama-lama akan jadi karakternya kita. Kalau udah jadi karakter itu terbentuk dengan bagus, teman-teman kayak punya fondasi yang kuat untuk bertumbuh di bisnis ini. Karena tanpa fondasi yang kuat, kita tuh kayak fragile ya, gampang banget distract gitu loh. Nanti orang ngomong apa, distract ini apa gitu loh. Tujuannya itu seperti itu. Jadi yuk teman-teman, paying attention to what you are doing. Nah, mulai teman-teman pay attention dari action-nya teman-teman. Ingat teman-teman, action akan membentuk habit, habit akan membentuk karakter. Ya, jadi pagi ini kita ingat ya teman-teman, action akan bentuk habit, habit itu akan jadi karakternya kita. So, lakukan action yang bagus untuk bentuk karakter yang bagus. Teman-teman lakukan action yang nggak benar, akan menjadi karakter yang kurang baik juga. Ya, oke. Nah, next-nya teman-teman, kita mau ngomong soal apa sih? Kita kan udah ngomong soal seperti itu ya teman-teman. Nah, action, habit, sama karakter. Nah, orang ya teman-teman untuk sukses itu perlu ada namanya cash. Mungkin teman-teman sebagian di sini udah tahu soal cash ini ya teman-teman. Mungkin udah sebelumnya udah belajar, cuma saya remind lagi ya teman-teman. Karena faktor cash ini penting banget ya. Cash ini ada yang namanya knowledge ya. Terus skill, attitude dulu ya. Skill sama habit. Ya. Nah, aku mau tanya dulu ke teman-teman. Ya, mau ambil itu dulu. Ini Bu Nova itu ya, si Nova. Selalu kalau saya ngomong ada di depan layarku. Jadi aku langsung cus tembak ke Nova. Nov, ayo Nov. Menurut Nova, ya. Nova bisa unmute kan? Menurut Nova, coba menurut Nova pilih salah satu orang yang semua kita kenal ya di dalam ruangan ini kita kenal, dan menurut Nova dia sangat sukses. Disebut namanya Ci, maksudnya? Ya, jadi teman-teman bisa tahu. Oke. Pak Richard, Bu Susan, Lendra, Wanda, Lia, Ci Erli, Ko Aho. Aku termasuk, thank you. Ya, dan semua super tim. Oke ya. Nova pilih salah satu. Yang paling tinggi income-nya ya Pak Richard, Bu Susan. Oke. Ko Richard, Susan ya. Nah, menurut Nova, kenapa Pak Richard sama Bu Susan itu sukses? Menurut Nova kan sukses nih ya, Ko Richard sama Ci Susan. Nah, menurut Nova, apa sih yang membuat Ko Richard sama Ci Susan ini Nova kategorikan sebagai orang yang benar-benar sukses? Yang pertama, orangnya konsisten, persisten, ya, pintar, mempunyai visi misi, ya, telah banting, ya, orangnya perhatian, dan juga yang pasti dia punya karakter 4 ini, knowledge, attitude, skill, habit, semua udah terbentuk di Business Alliance. Oke, nah, Ko Richard langsung summarize. Tadi Nova bilang, sorry, aku baca. Konsisten, resisten, punya visi, perhatian, ya. Nah, menurut Nova itu termasuk di knowledge, attitude, skill atau habit? Apa Ci? Menurut Nova, tadi kan Ko Richard tuh punya yang namanya konsisten, resisten, punya visi, punya perhatian buat kita-kita. Nah, menurut Nova, 4 karakter itu, 4 yang disebut Nova tadi itu termasuk knowledge, attitude, atau skill, atau habit?
Semuanya ya, knowledge, attitude, skill, habit, semuanya, Ci. Termasuk yang 4 itu. Coba aku tanya, persisten itu apakah termasuk knowledge, attitude, skill, atau habit? Persisten. Persisten, konsisten. Attitude-nya. Attitude ya. Attitude ya, teman-teman, benar ya? Jadi Ya. persisten, konsisten, punya visi, sama perhatian, itu ada bukan knowledge loh, teman-teman. Ya, bukan skill, bukan habit, tapi termasuk attitude. Attitude-nya Ko Richard dan Ci Susan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan itu saya coba lagi satu ya. Pilih yang lain ya, biar menegaskan buat teman-teman. Pilih yang lain. Siapa ya? Pak Hendra deh, Pak Hendra. Hendra serius banget. Hendra serius. Kalau serius berarti merhatiin gitu loh, teman-teman. Udah makan kan, Pak? Udah sarapan kan? Nanti. Oke, Pak Hendra, silakan pilih satu tokoh yang Pak Hendra kenal, atau misalnya teman-teman yang lain juga kenal, yang menurut Pak Hendra beliau itu sukses. Tadi Pak Richard sama Bu Susan sudah dipilih ya. Saya boleh pilih yang lainnya atau? Boleh pilih yang lain deh, yang lain, jangan sama ya. Biar maksudnya teman-teman bisa tahu bedanya. Ya, Kolendra. Oke, Hendra. Nah, menurut teman-teman kenapa? Menurut Pak Hendra kenapa? Pak Hendra bilang Kolendra Ciwanda itu orang yang sukses. Kolendra ini pintar, ya kan? Kemudian dia selalu melakukan itu secara kontinu dan juga disiplin dari semua yang dikerjakan. Setia, sehingga bisa mencapai semua impian yang dimiliki. Spesifik, Pak. Spesifik. Spesifik. Ya, disiplin dan juga setia. Iya, disiplin, setia. Nah, menurut Pak Hendra, disiplin dan setia itu termasuk di mana? Dari kas ini. Habit ya. Habit? Ya. Habit. Disiplin, setia, kayaknya lebih tepat masuk. Habit itu kan adalah yang memang kita lakukan berulang-ulang ya, Pak Hendra. Ya, contohnya kan Kolendra ini sangat ya konsisten juga dalam GL. Terus semua yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan sistem di dalam kita menjalankan bisnis ini. Iya. Oke. Berarti bisa masuk habit, bisa lebih ke attitude juga ya, Pak Hendra. Ya. Berdasarkan apa yang tadi Pak Hendra jawab, teman-teman lihat ya, knowledge sama skill itu kan masuk di sebelah kiri ya, teman-teman. Attitude sama habit itu di sebelah kanan. Ya. Jadi teman-teman, kebanyakan ya teman-teman, terutama mungkin BE baru atau mungkin BP juga ya teman-teman, lebih mengutamakan yang penting aku knowledge dulu. Skill dulu. Teman-teman. Aku mau masuk langsung BP3. Mau langsung tahu produk. Ya, seperti yang disampaikan Kolendra minggu kemarin ya. Pokoknya aku mau tahu produk dulu deh. Gitu loh ya. Nah, mau tahu cara presentasi dulu deh. Seperti itu ya teman-teman. Ini kalau aku hubungkan ke bisnis yang kita ya teman-teman. Nah, sometimes kita tuh lebih melihat ke posisi kiri dulu teman-teman. Padahal teman-teman yang menjadi basic sama dasar itu adalah yang sebelah kanan teman-teman, attitude dan habit. Ingat ya tadi teman-teman, action, habit, karakter. Ya teman-teman, karakter tuh kurang lebih ya bisa menjadi seperti attitude-nya kita teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi supaya bisnis kita itu long term ya teman-teman. Saya bilangnya long term, bukan short term. Short term itu istilahnya, aku gabung setahun,
aku nggak bisa mengerjakan ini dengan benar dan sebagainya karena basicnya kurang, fondasinya kurang, ya udah, bye-bye gitu. Itu ya sebenarnya short term, teman-teman. Dan orang ya, nasabah nggak suka sama orang agent-agent yang short term begitu, teman-teman. Ya siapa yang nanti ngurusin dia, ya nggak? Nah, jadi teman-teman, yuk mulai hari ini ya teman-teman, kita perhatiin dulu yang namanya attitude sama habitnya kita. Karena apa teman-teman? Kalau attitude sama habitnya kita itu udah benar, itu knowledge sama skill itu udah gampang teman-teman. Ya, knowledge itu kan pengetahuan. Teman-teman bisa belajar, ada BP1, BP2, BP3, dan 4, terus ya sampai BP5. Diulang terus aja teman-teman. Diulang terus aja. Teman-teman juga akan lama-lama jadi pengetahuannya banyak, pengetahuannya benar. Nah, habis pengetahuan benar, itu skill itu adalah apa, teman-teman? Keterampilan, teman-teman. Keterampilan, contoh. Teman-teman, contoh aku ambil contoh kayak gini. Bikin pizza, ya, teman-teman. Bikin pizza, aku tahu cara bikin pizza dari aku baca ya, teman-teman. Tapi apakah aku bisa bikin pizza dengan benar? Apakah aku bisa membuat dengan benar kalau aku tidak pernah mencoba, tidak praktek gitu loh teman-teman. Jadi skill itu adalah sesuatu pengetahuan yang kita praktekin. Ya, teman-teman, akan jadi skillnya kita. Contoh ya, teman-teman belajar di BP1, BP2, BP3 terus ya, teman-teman. Tapi teman-teman nggak pernah prospek. Buat apa? Yang nggak ada skillnya, nggak bisa presentasi dengan benar, nggak bisa menjelaskan dengan benar gitu loh. Jadi teman-teman belajar nih ya, tiap minggu ikut training, tapi nggak pernah aktivitas. Kayak bikin kayak baca resep terus teman-teman, tapi nggak pernah coba, nggak pernah praktek. Ya itu gitu loh kira-kira. Ya, tapi untuk bisa mau mencoba gitu loh kan, untuk mau mencoba, untuk belajar itu butuh apa teman-teman? Ya butuh yang namanya attitude itu teman-teman, sama habit. Ya kalau nggak kuat di situ, contoh ya teman-teman, seringkali kan saya pernah ketemu yang teman-teman ngerekrut BE, pinter banget teman-teman, charming banget ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dia tuh udah oke banget gitu loh. Tapi ada satu yang kurang teman-teman, dia nggak mau belajar. Bener-bener kayak nggak mau belajar hal yang baru. Jadi dia berpikir dia udah hebat gitu ya. Dia sebagai marketing manager dan sebagainya, pokoknya penjualannya udah hebat gitu. Dia nggak mau belajar hal yang baru di sini teman-teman. Padahal ilmu di sini sama ilmu di tempat dia kerja itu totally beda. Dia bisa berhasil di situ, belum tentu bisa berhasil di sini. Ya, teman-teman. Jadi penting banget teman-teman yang namanya attitude itu. Nah, jadi saya summarize teman-teman, mungkin buat teman-teman supaya lebih bisa ini ya teman-teman, saya share satu ini buat teman-teman. Attitude itu pertama kita harus punya visi ya teman-teman, visi yang jelas, udah pasti mau ngapain di sini. Kalau nggak ngapa-ngapain ya mau ngapain aja. Ya teman-teman, kalau nggak mau melakukan aktivitas, nggak melakukan apa yang memang sudah menjadi bagiannya kita, ya mau ngapain gitu. Nah visi di sini kan udah tiap kali ya teman-teman kalau ikut acara ya sudah dijelaskan mengenai layar biru, visinya udah tahu ya seperti apa. Sama yang lain teman-teman, kemauan untuk berubah itu sebenarnya itu adalah attitude teman-teman. Kalau orang nggak mau berubah ya gimana mau berubah gitu loh. Yang menjelaskannya. Ya dia nggak mau jalan. Kita tarik-tarik dia juga mau jalan. Dia diem doang. Jadi nggak ada keinginan mau berubah, keinginan mau jadi lebih baik, nggak ada. Sama kemauan untuk belajar sama follow teman-teman itu penting juga teman-teman. Karena kadang kan berasa udah pintar sendiri, ya berasa kayaknya gue udah bisa gitu ya. Gue di kantor udah oke banget, posisi udah oke. Jadi nggak mau belajar lagi, nggak mau follow sistem. Ya. Ingat teman-teman, kita ini kan teman-teman mungkin di tempat lain sudah punya bisnis, sudah punya pekerjaan, tapi teman-teman kan bangun bisnis baru di sini. Jadi bisnis baru itu ya kayak teman-teman itu gitu naruh benih. Kalau teman-teman taruh doang, nggak diapa-apain ya. Ya coba bayangin bisa tumbuh nggak teman-teman? Beda kalau misalnya kita tuh setiap hari dipupuk ya, ikutin caranya, guidance-nya seperti apa.
ya. Nah, terus hardworking. Ini ada yang bocor. Hardworking ya teman-teman. Ini kemarin Ko Richard ada bilang ya, yang Kodi ini ada sharing, dengan kerja keras hari esok pasti lebih baik. Jadi saya tambahin karena bagus banget ya itu teman-teman. Nah, tadi yang Pak Nova sempat sebut juga persisten, never give up. Itu adalah salah satu bentuk attitude teman-teman. Kalau orang nggak punya attitude yang benar, gampang banget teman-teman ditolak 1, 2, aduh kayaknya bukan bidang gua deh sini deh, gitu. Ya bukan, nggak gua banget gitu loh, nggak gua banget bawaannya. Nah seperti itu. Fokus itu juga penting teman-teman. Fokus untuk melakukan bisnis ini yang memang benar-benar fokus, nggak ada deh teman-teman. Teman-teman pernah kan main yang kaca pembesar? Kayak pembesar kalau disorot sama sinar matahari, di bawahnya kertas, itu bisa kebakar kan teman-teman. Tapi kalau kita nggak fokusin sama kaca pembesar itu dengan sinar matahari, ya itu kertas nggak bisa kebakar kan? Ya kayak gitu teman-teman. Sama enthusiasm ini excited ya teman-teman, antusias gitu loh, antusias ya teman-teman. Antusias itu kan dulu Ko Richard pernah ngulas ya, antusias itu menular, akan nular banget buat orang. Kita antusias, itu akan nasabah juga bisa antusias, timnya kita juga antusias, sama disiplin, teman-teman. Nah, ini kurang lebih ya saya wrap up, yang namanya attitude itu seperti itu. Ya, teman-teman, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Mau dicatat ya? Enggak ya? Oke ya. Nah, kemudian, kalau ada yang mau tanya, kalau itu boleh dicat. Ya, nah, saya wrap up semua teman-teman ya materi di pagi hari ini dengan namanya awareness before change. Ini sebenarnya ada trainingnya teman-teman. Cuma saya pakai aja karena materi jurnalnya juga ABC gitu ya. Yaitu attitude. Kita udah ulas ya teman-teman betapa attitude itu penting banget. Kok ini saya udah ubah hilang lagi. Maaf ya, salah nulis. Kemarin udah direvisi sama Ahong tapi saya nulis kayaknya ini slide yang lama. Sebenarnya belief-nya itu keyakinan, bukan tulisannya begini. Belief Ahong tolong gitu deh, koreksi di chat. Nah ya benar, sorry ya saya lupa benerin yang slide ini. Nah, attitude kita udah bahas ya teman-teman. Nah, belief teman-teman, saya mau bahas soal belief. Ya. Belief, belief itu saya sambil catat buat teman-teman ya. Belief itu kan keyakinan ya teman-teman. Nah, keyakinan apakah ya teman-teman saya tanya. Belief ini sangat berhubungan dengan yang namanya kita sendiri, teman-teman. Apakah kita yakin sama diri kita sendiri? Belief ya, penting banget teman-teman. Karena kalau nggak yakin sama diri sendiri, ya teman-teman, ya gimana mau jalan? Contoh saya ambil. Ada nggak yang di sini yang masih malu sebagai agen asuransi? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang malu sebagai agen asuransi kan? Atau misalnya ada nggak teman-teman di sini yang kok aku kayaknya nggak pede ya, aku takut kalau nawarin asuransi, aku nanti dijauhin temenku, gitu loh ya. Ada yang begitu, pasti nggak ngaku kalau saya tanya begini, malu pasti. Oke, atau misalnya ada kak teman-teman di sini yang masih berstatus sebagai secret agent? Ada? Nggak ada ya teman-teman? Secret agent loh, secret agent. Ya, secret agent tuh kayak gini nih. Saya dulu pernah ceritain. Tetangga ya, lagi cuci mobil bareng. Ya, ternyata ya si Alian tuh bagus banget loh. Kemarin tuh temen gue ya datang ke gue terus jelasin soal proteksi dari alien. Gila bagus banget ya. Gue langsung ambil satu keluarga. Si tetangga satu lagi, loh kok lo gak ngambil sama gue sih? Loh emang kenapa? Kan gue agent. Loh gue mana tahu lo agent. Ya kayak gitu loh teman-teman, secret agent maksudku ya. Jadi ya gimana ya ngomongnya? Ya karena saking malunya, saking nggak pedenya, ya nggak prospek orang. Itu tetangga sendiri teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang masih kayak gitu? Enggak ya teman-teman. Semoga enggak ya. Nah, terus
Kalau misalnya masih kayak gitu, ya teman-teman, ayo konsul lagi sama leadernya masing-masing, ya teman-teman. Ikut lagi yang namanya BP1. Kenapa saya bilang BP1 itu penting? Ya itu teman-teman, karena di situ kan dibilang kita punya misi mulia kita itu apa, gitu. Jadi kita itu ngerjain ini tuh bukan minta-minta, ya. Kita tuh tangannya di atas, teman-teman. Tangan kita tuh benar-benar di atas. Ya. Jadi kita tuh yang memberi, kita bantuin orang. Terus believe sama produk, ya kita sendiri sudah believe nggak sama produk. Nah, cara ceknya gampang teman-teman. Di sini ada nggak yang masih belum punya polis, ya. Kalau kita sendiri masih belum punya polis, ya belum ambil, ya berarti harus cek sama mindsetnya teman-teman. Gimana mau nawarin orang kalau sendiri-sendiri belum nyoba. Contoh, itu bakmi si Aliang, kok Aliang? Halo, sorry Aliang. Itu ya enak banget tuh. Lu udah pernah coba? Belum sih. Ya kayak gitulah teman-teman. Gimana sih teman-teman mau ngomong itu enak kalau teman-teman sendiri belum pernah nyoba? Iya. Ya, itu cara ceknya yang paling gampang, teman-teman. Terus believe sama perusahaan, ya. Gampang teman-teman, kalau belum believe ikut terus BSP, ikut terus BP2 tuh dijelasin lagi tuh namanya perusahaan alien seperti apa. Sama kalau misalnya belum believe secara sistem, ya. Konsultasi, ikut acara, konsultasi sama leader, ikut acara teman-teman. Karena ya teman-teman, kita itu kadang bisa terbuka itu bukan dari 1-2 kali, atau mungkin dengan ngomong coach sama leader doang, tapi kita tuh bisa dari acara melihat orang lain, bisa terbuka gitu, bisa semakin yakin. Jadi setialah namanya ikut-ikut acara training. Nah, sama komit ya teman-teman, komitmen itu penting banget teman-teman. Komitmen itu terhadap diri sendiri dan komitmen terhadap orang lain. Karena kan kita pasti komitmen terhadap diri sendiri itu berhubungan dengan gimana. Ya kalau kita misalnya memang sudah klik ya, memang mau di bisnis ini gitu, mau kaya, mau sukses di bisnis ini, ya teman-teman harus komit sama diri sendiri, yang melakukan apa yang menjadi bagiannya teman-teman, ya teman-teman lakukan. Itu kan komit terhadap diri sendiri ya. Nggak ada juga sih sebenarnya yang mau ngecekin kamu tuh udah ketemu berapa orang ini. Kadang-kadang leadernya nanyain kalian, tapi kalau mau bohong bisa nggak? Ya bisa aja sih gitu. Tapi kalau orangnya normal pasti merasa nggak enak deh. Ya nggak enak gitu loh. Jadi komitlah terhadap diri sendiri, lakukan apa yang menjadi bagiannya teman-teman, sama komit juga sama orang lain teman-teman. Komit terhadap leader, komit terhadap timnya teman-teman. Komit terhadap leader gimana? Leader misalnya kasih tahu, ayo ikut training ya, Sabtu ya, oke, tapi nggak datang. Ya. Prospek ya, janji temu ya, oke, aku prospek, aku rekrut, sehari 1, tapi nggak dilakukan. Itu berarti menyalahin komit terhadap diri sendiri dan komit terhadap orang lain juga. Ya, sama percaya deh teman-teman, kalau teman-teman punya komitmen yang besar ya, terhadap diri sendiri sama orang lain, itu akan langsung nanti ke materi saya berikutnya. Teman-teman akan punya kredibilitas dan integriti yang bagus. Ya, teman-teman. Sekian ya teman-teman materi saya pagi hari ini. Besok kita lanjutin lagi ya teman-teman. Semoga apa yang saya bawakan pagi hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Thank you.